Selamat pagi Pak Bonda. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai penerapan OOP Java di aplikasi penyetokan dan penyediaan barang. Next. Di sini kelompok kami terdiri dari 4 orang, NIM 2205 12 14 12 1. Ada Keira Ruth Kezia Dorleben dengan NIM 2205 12 14 117. Ada Dizaul Haq El Ghazali dengan NIM 2205 12 14 12 5. Dan yang terakhir ada Evander Brian Ramadan dengan NIM 2205 12 14 150. Next. Latar belakang. Aplikasi penyediaan dan penyetokan barang merupakan sebuah sistem manajemen yang bertujuan untuk mengelola proses penyediaan dan penyetokan barang secara efisien. Sistem ini dirancang untuk membantu perusahaan, toko, atau organisasi dalam mengelola persediaan barang. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur utama, termasuk manajemen data barang, pelacakan stok, manajemen pesanan, dan laporan analisis. Next. Tujuan aplikasi. Aplikasi penyediaan dan penyetokan barang ini bertujuan untuk memberikan solusi efektif dalam mengelola persediaan barang dan proses penyetokan. Berikut ini tujuan utama dari aplikasi ini. Yang pertama, optimalisasi persediaan barang. Yang kedua, pemantauan dan analisis stok. Yang ketiga, efisiensi operasional. Yang keempat, manajemen pesanan yang tepat. Yang kelima, integrasi sistem. Yang keenam, analisis dan perencanaan strategis. Yang ketujuh, penghematan biaya. Yang kedelapan, peningkatan pelayanan pelanggan. Yang kesembilan, kepatuhan dan akurasi. Next. Adapun manfaat dari penerapan OOP dalam sistem penyediaan dan penyetokan barang. Yang pertama, pengorganisasiannya yang lebih baik. Yang kedua, pengelolaan kode yang lebih mudah. Yang ketiga, penyederhanaan pengelolaan stok. Yang keempat, kode yang dapat digunakan kembali. Yang kelima, fleksibilitas dan perubahan yang mudah. Yang keenam, penghematan biaya dan sumber daya. Next. Metodologi. OOP atau Object Oriented Programming dalam Java adalah paradigma yang menggunakan objek untuk mengelola data. Objek sebagai instance data untuk hierarki kelas dan polimorfisme untuk perilaku yang berbeda. Dalam aplikasi penyediaan dan penyetokan barang, OOP membantu mengorganisir dan mengelola stok barang dengan efisien, serta mendukung pengembangan berbagai jenis barang. Lanjutan oleh teman saya. Pertanyaan tugas. Next. Pertanyaan tugas yang pertama. Jelaskan ide aplikasi yang Anda buat, apa tujuannya, siapa pengguna akhirnya. Aplikasi penyediaan dan penyetokan barang adalah perangkat lunak untuk mengelola pengadaan, pengelolaan, dan distribusi barang dengan tujuan meningkatkan efisiensi, akurasi stok, pesanan, dan pemantauan. Ini membantu organisasi untuk mengoptimalkan manajemen stok.
mempercepat pengadaan dan pengiriman, serta meningkatkan efisiensi bisnis pengguna termasuk manajer operasional, tim logistik, penjualan, dan pelayanan pelanggan, dan analisis bisnis yang mendukung pengambilan keputusan. Aplikasi ini krusial untuk meningkatkan efisiensi operasional dan kepuasan pelanggan dalam manajemen persediaan barang. Next. Pertanyaan tugas yang kedua, pada diagram kelas yang mencerminkan struktur kelas yang akan Anda gunakan dalam aplikasi Anda. Jelaskan hubungan antara kelas-kelas tersebut. Yang pertama, yaitu hubungan antara kelas-kelas tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, employee dapat membuat forecast dan menghasilkan report forecast terkait dengan PO yang dapat dihasilkan oleh employee. Forecast juga mencatat penerimaan barang dalam kelas good receipt. User login digunakan untuk mengautentikasi employee saat mereka masuk ke sistem. Inventory mencatat persediaan barang yang terkait dengan produk data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, yang nomor 3, implementasikan kelas-kelas yang Anda definisikan di dalam ruang kelas untuk metode-metode yang diperlukan untuk tugas atau masalah yang Anda selesaikan. Yang pertama, karyawan, back, gudang, termasuk employer, akan mempresentasikan informasi karyawan dan akan mendapatkan informasi get employee info untuk mengembalikan informasi karyawan. Yang kedua, pembelian. Di sini kita akan mempresentasikan pembelian barang dengan metode add team untuk menambahkan barang ke pembelian dengan kalkulasi total cost untuk menghitung total biaya pembelian. Ketiga, laporan. Di sini kita akan mempresentasikan laporan sistem dengan metode generate report untuk membuat laporan berdasarkan data. Keempat, PO. Di sini kita akan mempresentasikan pesanan pembelian kepada pemasok dengan metode create purchase order untuk membuat pesanan kembali. Yang kelima, penerimaan barang. Di sini kita akan mempresentasikan penerimaan barang dari pemasok dengan metode receive goods untuk mencatat penerimaan barang. 6. Login user. Untuk mengelola informasi login dan otorisasi pengguna dengan metode authentic user untuk memeriksa keautentikan penggunaan saat login. 7. Siswa persediaan barang toko grosir untuk mepresentasikan persediaan barang dengan metode update inventory untuk mengubah jumlah barang yang tersedia. 8. Data barang. Di sini kita akan mepresentasikan berisi informasi rinci tentang barang atau produk dengan metode update produk info mengubah informasi produk. Yang keempat, tampilkan contoh pengguna aplikasi Anda dalam main method yang mencakup beberapa operasi yang relevan dengan topik aplikasi Anda. Berikut merupakan codingan dari kelompok kami. Dengan menambahkan beberapa barang ke persediaan, lalu dilanjut dengan simulasi beberapa pengurangan stok untuk menampilkan daftar barang saat ini. Lalu dilanjut dengan menampilkan log aktivitas, lalu jalan keluar dari aplikasi. Dalam contoh di atas, kita pertama-tama membuat objek info dari app dan kemudian melakukan beberapa operasi yang relevan dengan aplikasi, seperti menambahkan beberapa barang ke persediaan, mensimulasikan beberapa pengurangan stok, menampilkan daftar barang saat ini, dan menampilkan log aktivitas. Akhirnya kita keluar dari aplikasi. Dan selanjutnya akan dibacakan dengan rekan teman saya. Kemudian yang kelima yaitu terapkan konsep enkapsulasi pada kelas-kelas Anda dan buatlah set dan get method yang sesuai untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut kelas.
Kemudian di sini ada codingan dari kelompok kita. Next, bisa dilihat ini codingan-codingan. Next, dari program ini kelompok kita memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan inventaris gudang, termasuk penambahan barang baru, pengurangan stok barang yang ada, serta melihat daftar barang dan log aktivitas. Next, nomor 6. Kemudian nomor 6 yaitu menerapkan pewarisan dalam aplikasi Anda dengan cara yang sesuai seperti membuat kelas turunan untuk mengkhususkan fungsi-fungsi tertentu. Kemudian di sini ada coding dari kelompok kita. Next. Dalam contoh di atas, kita telah membuat kelas turunan barang habis pakai yang mengekstend kelas barang. Kelas ini memiliki atribut tambahan siklus pemakaian yang memiliki berapa kali barang habis pakai telah digunakan. Kami juga menambahkan metode pembarui siklus pemakaian untuk memperbarui jumlah siklus pemakaian ketika barang digunakan. Kita juga telah meng-override metode kurangi stok agar setiap kali kita mengurangkan stok barang habis pakai, siklus pemakaian akan bertambah 1. Ini adalah contoh sederhana tentang bagaimana Anda dapat menerapkan pewarisan dalam aplikasi Anda untuk mengkhususkan fungsi-fungsi tertentu sesuai dengan jenis barang yang berbeda. Anda dapat menggunakan ide ini untuk mengembangkan lebih lanjut aplikasi manajemen persediaan Anda dengan kelas turunan lainnya jika diperlukan. Next. Yang ketujuh, gunakan polimorfisme untuk mengimplementasikan metode-metode yang dapat diakses dengan cara yang seragam, misalnya display info. Kemudian di sini ada programnya, antarmuka interface untuk display info. Di sini kita telah membuat antarmuka info display dengan satu metode display info, kedua kelas barang dan log. Mengimplementasikan antarmuka ini dengan mendefinisikan ulang atau override metode display info. Sekarang Anda dapat memanggil metode display info pada objek dari kedua kelas ini, dan metode yang sesuai akan dipanggil secara dinamis sesuai dengan tipe objeknya. Kemudian yang nomor 8, terapkan konsep abstraksi untuk memodelkan konsep yang lebih tinggi atau fungsi yang kompleks dalam aplikasi Anda. Di sini terdapat codingan dari kelompok kita. Pada program di atas, memperluas fungsionalitas program sebelumnya dengan memanfaatkan antarmuka atau interface dan kelas stock manager. Tujuan utama dari program di sini adalah memisahkan manajemen stok barang dari kelas inventory aplikasi yang sebelumnya mengurus semua tugas tersebut. Baik, untuk kesimpulannya, dalam mengembangkan aplikasi manajemen penyediaan dan persediaan barang dengan menggunakan bahasa pemrograman Java, kita telah menerapkan beberapa konsep dasar pemrograman berorientasi OOP yang penting. Berikut adalah beberapa kesimpulan utama, yaitu yang pertama, pemrograman objek OOP. OOP memungkinkan kita untuk mengorganisasikan kode menjadi objek-objek yang mempresentasikan entitas-entitas di dalam dunia nyata. Hal ini untuk membantu dalam pemodelan dan pengelolaan aplikasi manajemen persediaan dan penyimpanan barang. Yang kedua, pewarisan. Pewarisan memungkinkan kita untuk membuat kelas turunan yang mewarisi sifat dan perilaku dari kelas yang lebih umum. Dalam contoh ini, kita memiliki kelas barang elektronik yang mewarisi sifat dari kelas barang. Yang ketiga, polimorfisme memungkinkan kita untuk mengakses metode-metode dengan seragam. Dalam contoh ini, kita telah menggunakan polimorfisme untuk
mengimplementasikan metode display info yang dapat dipanggil pada objek barang dan barang elektronik. Yang keempat, abstraksi. Konsep abstraksi memungkinkan kita untuk memodelkan konsep yang lebih tinggi atau fungsi yang kompleks dalam aplikasi. Dalam contoh ini, kita menggunakan kelas abstrak gudang untuk memodelkan konsep gudang dengan metode-metode abstrak yang harus diimplementasikan oleh kelas konkret. Yang terakhir, enkapsulasi. Enkapsulasi adalah praktik yang menyembunyikan implementasi detail dari objek dan hanya memungkinkan melalui metode-metode yang telah ditentukan. Dalam contoh ini, kita telah menggunakan metode get dan set untuk mengakses dan memodifikasi atribut-atribut kelas dengan aman. Dengan penerapan konsep-konsep ini dalam aplikasi manajemen, penyediaan dan persediaan barang membantu dalam menciptakan kode yang lebih terstruktur, mudah dipelihara, dan fleksibel. Ini juga memungkinkan kita untuk memodelkan dan mengelola entitas-entitas yang dalam bisnis yang telah ditentukan dengan lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 7 dengan aplikasi persediaan stok barang. Apabila ada kata-kata, mohon maaf. Sekian, terima kasih.